Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki hari ke-10 kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi ahli digital forensik dan saksi fakta. Usai sidang pemeriksaan saksi, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tempat kejadian perkara. Sidang lanjutan peninjauan kembali PK hari ke-10, 6 terpidana seumur hidup kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar yang menjelaskan hasil ekstraksi percakapan dari ponsel antara mendiang Vina dan temannya Widi. Kalau berapa terakhir dia bercakap di HP? Kalau SMS itu 14.10 ya kalau nggak salah, UTC plus 0 yaitu 22.14.10 itu masih mengirim ya, si almarhum Tina itu mengirim SMS ya. Dan itu diterima baik oleh Widi, ya, dibalas, ya, direspon tetapi hanya di-read saja. Selain Rismon Hasiholan, kuasa hukum juga menghadirkan saksi fakta teman Vina, Widi, pemilik ponsel yang sempat melakukan percakapan dengan mendiang Vina sebelum terjadinya peristiwa kematian Vina dan Eki. Kuasa hukum para terpidana akan membuktikan sejumlah kejanggalan di antaranya rentang waktu kejadian sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP. Kuasa hukum meyakini kematian Vina dan Eki bukanlah korban penganiayaan, melainkan akibat kecelakaan. Hari ini kita sudah berhasil membuktikan dan mematahkan semua dakwaan untuk dapat kiranya membatalkan putusan hakim, sehingga harapan kita akan membebaskan para pemohon PK ini. Karena jelas tadi kita buktikan, ternyata berdasarkan hasil ekstraksi dari HP-nya Widi dilakukan oleh Rismon Sianipar, ternyata Widi dan Vina masih berkomunikasi sampai jam 22.14. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan siang tadi dengan pemeriksaan setempat atau peninjauan titik-titik lokasi tempat kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Jalan Saladara hingga flyover Talun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, Margareta Novita, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Majelis Hakim sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat atau peninjauan lokasi tempat kejadian perkara pada sidang hari Rabu 25 September lalu. Pemeriksaan setempat atau peninjauan lokasi tempat kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki oleh Majelis Hakim dilakukan siang hari ini usai digelarnya sidang peninjauan kembali 6 terpidana di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Pemeriksaan setempat diperlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat kejadian perkara. Pemeriksaan setempat akan dimulai dari SMP 11 Cirebon, Warung Ibu Nining, Rumah Pak RT Pastren, dan lahan kosong di belakang showroom yang menjadi tempat penganiayaan korban Vina dan Eki, dan lokasi jembatan layang flyover Talun, tempat 2 jenazah Vina dan Eki ditemukan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Usai sidang, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau peninjauan titik-titik lokasi tempat kejadian perkara kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada sore hari ini? Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami Margareta Novita langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana jalannya sidang di sana? Poin-poin apa saja menarik yang mengemuka di persidangan? Ya, selamat petang Aditya, Gina, dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk pemeriksaan setempat ini tadi telah diskors di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, tadinya pemeriksaan setempat ini dimulai pada pukul 14.30 yang kemudian akhirnya diskors pada tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan ini artinya memakan sekitar 1,5 jam
para majelis dan juga tim kuasa hukum untuk melihat beberapa titik TKP terjadinya kasus Vina. Nah, tadi sempat mengunjungi ataupun berkeliling ke sekitar 6 titik TKP di kasus Vina, yakni yang pertama ada di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, kemudian dilanjutkan ke rumah Bu Nining, lalu ke rumah Pak Pasren, kemudian juga ke lahan kosong sebagai tempat eksekusi di belakang showroom, dan warung Madura di mana Aep membeli rokok. Dan terakhir di tempat saya mengabarkan saat ini di flyover ataupun jembatan Talun. Dan pemirsa, tadi pemeriksaan setempat juga berlangsung di titik terakhir ini, dan tim kuasa hukum menghadirkan satu saksi, Oki Priando. Ini adalah saksi fakta yang menemukan Vina dan juga Eki yang pada saat itu pada tanggal 27 Agustus 2016 ini tergeletak di flyover Talun, tepatnya ini di belakang saya ada tiang di mana Eki dan Vina ditemukan di sekitar tiang ini. Dan tadi juga Oki mengatakan bagaimana kronologi ia menemukan Vina dan Eki tergeletak di sana. Kemudian juga menjelaskan kepada majelis hakim. Nah, majelis hakim pun tadi juga banyak menanyakan bagaimana kronologi ataupun berita acara yang telah tertulis, apakah betul penemuannya di jam sekian, lalu apakah betul posisinya seperti ini, inilah yang ditanyakan oleh majelis hakim ketika pemeriksaan setempat. Dan untuk saat ini pemeriksaan setempat sedang diskors dan akan dilanjutkan di ruang cakra Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Aditya, Gina. Ya, terima kasih Margareta Novita mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.